Perkenalkan, nama saya Made Suryadana, NIM F1B021065. Saya praktikan rangkaian logika kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang laporan modul keempat yang berjudul register. Baik, yang pertama, tujuan percobaan. 1. Mengenal berbagai jenis register. Kedua, mengetahui prinsip kerja berbagai jenis register. Terus yang kedua ada alat dan bahan. 1. Komputer. 2. Panel digital system CK342A. 3. Unit train 1 sequential logic circuits. Yang keempat, unit train 1 sequential circuit card SO42019T. Yang kelima, power supply 5 volt. Yang keenam, kabel penghubung. Dan ketujuh, mouse. Terus yang ketiga, dasar teori. 1. Pengertian register. Register adalah suatu kumpulan flip-flop yang dapat secara bersamaan menyimpan data biner dalam jumlah yang sangat banyak, yang pada hakikatnya tidak terbatas. Selain untuk menyimpan data, register juga bisa digunakan untuk menggeser suatu data biner ke kiri dan ataupun ke kanan. Yang kedua ada timing diagram. Timing diagram digunakan untuk menyelidiki tingkah laku objek sepanjang periode waktu tertentu. Timing diagram merupakan bentuk khusus dari sequence diagram. Yang perbedaannya adalah timing diagram sumbu baliknya sehingga waktu meningkat dari kiri ke kanan dan jalur hidup yang ditampilkan dalam ruang terpisah yang diatur secara vertikal. Selanjutnya itu register buffer. Register buffer berfungsi untuk menyimpan kata digital. Setiap data pulsa clock dari data input D masing-masing FF akan ditransfer kepada key output. Pada awalnya, isi dari register diset ke 0 dengan mengirimkan clock pada carrier. Jika 1 merupakan input dari FF pertama, maka pulsa berikutnya akan ditransfer ke output FF dan sekaligus menjadi input FF kedua. Itu adalah rangkaiannya. Terus yang keempat itu shift register. Shift register adalah proses pemindahan bolak-balik secara serempak, bit-bit secara serempak sesuai dengan cacah jalur paralelnya. Misalnya 4 jalur untuk 4 bit secara sinkron sesuai dengan pulsa clock. Jadi ini register yang digunakan untuk menggeser data. Seperti pada timing diagramnya. Jadi pada data ini setelah di clock maka akan bergeser, setelah di clock lagi akan bergeser lagi, di clock lagi bergeser lagi. Shift register ada 4 jenis. Yang pertama adalah jenis SIPO atau Serial Input Parallel Output. Jadi inputnya dimasukkan secara serial, yaitu satu persatu, dan outputnya dia akan keluar secara serempak atau secara paralel. Terus yang kedua itu ada serial input, serial output atau register SISO. Pada register SISO ini masuk secara serial, keluar juga secara serial. Jadi sebenarnya outputnya itu ini, tapi kita gunakan keluaran ini untuk sebagai supaya bisa melihat timing diagramnya. Berikut ada tabel kebenarannya. Jadi semuanya sama kegunaannya untuk menggeser data ke kanan atau ke kiri, dalam hal ini ke kanan. Terus ketiga ada parallel
parallel input, parallel output, atau PIPO. Yang mana dalam rangkaiannya data dimasukkan secara paralel, juga dikeluarkan secara paralel. Ini adalah tabel kebenarannya. Terus yang keempat itu ada register PISO atau parallel input serial output. Rangkaiannya itu seperti ini. Jadi datanya dimasukkan secara paralel lewat sini, input secara paralel, dan outputnya akan keluar secara seri. Ini tabel kebenarannya. Terus yang terakhir ada bidirectional shift register, yaitu suatu register dua arah dalam data yang jadikan bisa geser ke kanan atau ke kiri. Rangkaiannya itu seperti ini. Lalu ini ada tabel kebenarannya. Kemudian langkah percobaan. Di sini kita pakai 3 buah modul rangkaian. Yang pertama itu yang 4 bit serial in serial out. Terus yang kedua itu yang 4 bit circular shift register. Terus yang ketiga itu 3 bit shift register serial in parallel out. Itu data hasilnya. Yang pertama itu yang 4 bit shift register serial in serial out. Ini tabel kebenaran dan timing diagramnya. Yang penting di sini bisa dilihat bahwa saat clock 0 maka outputnya akan bernilai sama seperti sebelumnya. Jadi ini dia sama, dan ketika clock 1 maka output akan bergeser ke kanan, sehingga outputnya ini saat clock 0 akan tetap 1. Saat clock 1 akan bergeser lagi ke sini. Di sini ada input lagi, berarti di sini juga 1. Di sini saat clock 0 ini tetap sama 00. Bisa dilihat dari timing diagramnya di sini. Jadi saat di clock dia bergeser. Itu yang 4 bit serial in serial out. Nah, yang kedua itu 4 bit circular shift register. Untuk yang 4 bit circular itu datanya akan terus melingkar. Jadi misalnya di sini input 1100. Ketika clock 1 maka ini akan bergeser ke kanan. Terus yang data keempat ini akan masuk ke output 1. Jadinya dia ke sini bergeser, ini geser ke sini, ini geser ke sini. Terus kan saat clock 0 ini dia tetap sama. Waktu clock 1 lagi maka bergeser lagi. Jadi yang ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi dia terus bergeser secara melingkar. Bisa dilihat dari timing diagramnya. Dia terus bolak-balik datanya yang 1100 ini. Itu yang sirkular. Nah, terus yang ketiga ada 3 bit shift register serial in parallel out. Nah, yang 3 bit ini
kita menggunakan 3 macam, yaitu yang pertama saat inputnya ada 1, jadi inputnya 100, maka ini sama seperti yang tadi untuk kegunaannya, karena memang shift register sama kegunaannya untuk menggeser data. Jadi saat clock 1 maka data yang ada di sini akan bergeser ke sini. Saat clock 0 datanya tetap sama. Dan registernya di sini. Terus yang kedua itu sama rangkaiannya pakai yang 3 bit serial in parallel out tadi, cuman kita bedain inputnya. Jadi yang di sini ada 2 input, 110 jadinya. Cara kerjanya masih sama, yaitu saat clock 1 maka data akan digeser. Cuman di sini inputnya ada 2, yang 1, maka sehingga hasilnya begini. 1 saat digeser maka akan turun. Itu yang kedua. Terus yang ketiga masih sama juga, tapi inputnya ada 3. Cara kerjanya juga sama. Saat saat clock 1 maka datanya akan bergeser. Saat clock 0 datanya tetap sama. Timing diagramnya seperti ini. Terus ini ada analisa data. Yang pertama, yang rangkaian shift register serial in serial out. Jadi cara kerjanya itu data dimasukkan secara satu persatu dan keluar secara satu persatu, sehingga inputan berikutnya terpenuhi. Jenis FF yang digunakan adalah jenis yang JK flip flop. Rangkaiannya terdiri dari 4 flip flop karena 4 bit, dan ada 2 buah VCC yang masuk sebagai preset dan clear dari setiap flip flop. Terus ada input E yang masuk di J dan K. Setelah dinotkan, dia akan karena seri maka terus outputnya akan dimasukkan ke input J flip flop selanjutnya. Terus ada clock di sini dan 4 lampu sebagai penanda. Ya, jadi alur rangkaiannya itu jika input data pertama masuk, kemudian akan menghasilkan key dan key bar jika flip flop 1. Jadi outputnya masuk menjadi input jika flip flop kedua. Terus hasil flip flop kedua masuk ke input flip flop ketiga. Lalu hasil flip flop ketiga masuk ke input flip flop keempat. Begitu sampai inputnya habis. Terus analisa timing diagramnya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, saat clock 1 maka datanya akan bergeser. Sini bisa lihat pada saat clock pertama berlogika 0 dan input berlogika 0, maka Q1 0, Q2 0, Q3 0, Q4 0. Ini waktu belum ada input. Terus yang kedua, saat clock berlogika 1 dan input berlogika 1, maka Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 0, Q4 sama dengan 0. Ini kita masukkan input. Terus pada saat clock ketiga itu berlogika 0, input juga berlogika 0, maka Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 2, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 0, Q4 sama dengan 0,
tadi karena clock logikanya 0 maka datanya sama seperti sebelumnya. Terus waktu ke clock keempat berlogika 1 maka input berlogika 0, maka Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 1, Q3 sama dengan 0, Q4 sama dengan 0 karena dia bergeser ke bawah. Terus kelima, pada saat clock kelima berlogika 0, input berlogika 0, maka Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 1, Q3 sama dengan 0, dan Q4 sama dengan 0. Pada saat ke-6 waktu clock berlogika 1, input berlogika 1, maka Q1 sama dengan 1, Q0 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 1, Q4 sama dengan 0 karena ada input baru lagi. Terus karena dia 1 maka datanya bergeser, baca sebelum yang tadi itu bergeser, jadi dia gini 1 0 1 0. Terus yang ketujuh, pada saat clock berlogika 0, input berlogika 0, maka datanya sama, Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 1, Q4 sama dengan 0. Pada saat ke-8 logika 1 clocknya, maka Q1 sama dengan 0, Q2 sama 1, Q3 sama dengan 0, Q4 sama dengan 1 bergeser. Pada saat clock ke-9 berlogika 0, maka input berlogika 0, maka Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 1, Q3 sama dengan 0, Q4 sama dengan 1 sama seperti tadi sebelumnya. Terus yang 10, pada saat clock berlogika 1 maka input berlogika 0, maka Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 1, Q4 sama dengan 0 bergeser lagi kan. Terus yang kedua ada circular shift register. Circular shift register ini beda seperti yang sebelumnya karena pada circular shift register output dari flip-flop keempat akan masuk kembali ke flip-flop inputan flip-flop JK pertama. Ya, jadi rangkaiannya ada 2 VCC yang masuk ke setiap preset dan clear setiap rangkaian, setiap flip-flop. Ada clock dihubungkan sehingga data bergeser secara sinkron. Terus seperti yang saya jelaskan tadi, jadi saat inputnya itu dimasukkan secara manual dulu, misalnya kan tadi 1100, jadi 1100 tadi akan terus berputar dalam rangkaian ini pada setiap data clock. Jadi output yang dihasilkan dari flip-flop pertama akan masuk ke input flip-flop kedua, outputnya flip-flop kedua masuk ke input flip-flop ketiga, output flip-flop ketiga masuk ke input flip-flop keempat. Nah, output flip-flop keempat balik lagi ke sini. Itu bisa lihat lagi analisa timing diagramnya. Pada masukan pertama, saat clock berlogika 0, maka Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 2, Q3 sama dengan 0, dan Q4 sama dengan 0. Ini data yang sudah dimasukkan tadi kan 1100. Jadi bisa lihat di sini 1100. Terus yang kedua, saat clock berlogika 1, maka datanya akan bergeser menjadi Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 1, Q3 sama dengan 1, dan Q4 sama dengan 0. Pada saat masukan ketiga, saat clock berlogika 0, maka datanya tetap sama, Q1 sama dengan 0,
Q2 sama dengan 0, Q2 sama 1, Q3 sama dengan 1, dan Q4 sama dengan 0. Pada masukan keempat, saat clock berlogika 1, maka Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, Q1 sama dengan 1, Q3 sama dengan 1, Q4 sama dengan 1. Jadi bergeser dia dari 0, 1, 1, 0 menjadi 0, 0, 1, 1 saat dia clocknya berlogika 1. Pada masukan kelima, saat clock berlogika 0, maka dia tetap sama outputnya karena clock berlogika 0, Q1 sama 0, Q3 sama dengan 0, Q3 sama 1, Q4 sama dengan 1. Pada ke-6 clock berlogika 1, maka bergeser lagi Q1 1, Q2 0, Q3 0, Q4 1. Pada masukan ke-7 saat clock berlogika 0, maka Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 0, Q4 sama dengan 0. Pada masukan ke-8 saat clock 1, bergeser lagi, jadi Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 1, Q3 sama dengan 0, dan Q4 sama dengan 0. Pada masukan ke-9 clock berlogika 0, maka outputnya tetap sama, Q1 1, Q2 1, Q3 0, Q4 0. Pada masukan ke-10 saat clock berlogika 1, maka bergeser lagi, jadi Q1 sama dengan 0, Q2 sama 1, Q3 sama 1, Q4 sama 1. Jadi datanya terus berputar-putar dalam rangkaian shift register sirkular itu. Terus analisa rangkaian yang shift register serial in parallel out. Di sini untuk inputnya sama seperti yang pertama tadi, ada 2 VCC ke setiap preset dan clearnya. Terus inputnya masuk, ada inputan dinotkan untuk ke K dan masuk langsung ke J. Ada clock yang dihubungkan secara sinkron supaya berletak secara bersamaan. Itu cara ini dia karena serial in parallel out, maka datanya dimasukkan satu persatu dan keluarnya secara paralel, jadi keluarnya serentak. Alur rangkaiannya, pada saat DK flip-flop menghasilkan key dan key aksen, outputnya masuk ke flip-flop kedua, output flip-flop kedua masuk ke flip-flop ketiga, sehingga menghasilkan key dan key aksen ketiga. Untuk timing diagramnya, jadi ini yang modul pertama itu inputannya ada 1, jadi inputannya 1, 0, 0. Pada timing diagramnya, pada masukan pertama saat clock sama dengan 0, input sama dengan 0, Q0 sama dengan Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 0. Ini saat input belum masuk. Terus pada saat kedua clock sama dengan 1, input sama dengan 1, Q1 sama dengan 1, Q2 0, Q3 0. Karena waktu input masuk, maka Q1 sama dengan 1. Pada masukan ketiga itu clock sama dengan 0, input 0, maka Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 0 tetap sama karena input berlogika 0. Clock berlogika 0. Pada saat masukan keempat, saat clock 1 maka dan input 1, maka Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 1, Q3 sama dengan 0. Jadi dia bergeser seperti gambarnya, timing diagramnya bergeser ya ke sini. Jadi di sini keempat waktu dia bergeser waktu clock 1. Terus yang kelima, saat clock 0, input 0, maka Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 1, Q3 sama dengan 0. Pada masukan ke-6, clocknya 1, bergeser lagi, maka hasilnya 0, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 1.
Pada yang ke-7 clock 0, maka input 0, maka tetap sama, Q1 sama 0, Q2 sama 0, Q3 sama 1. Pada masukan ke-8 saat clock 1, maka input sama dengan 0 dan maka output Q0 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0 dan Q3 sama 1. Sama dengan 0 karena dia bergeser. Jadi di sini datanya sudah bergeser ke bawah lagi, jadi di sini udah habis. Sisanya pada masukan ke-9 clock 0 ke 0 juga sudah habis, 0 0 0. Pada masukan ke-10 data akan bergeser lagi. Tapi di sini sudah tidak ada, maka Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0 dan Q3 sama dengan 0. Itu untuk yang inputnya masih 1. Terus yang kedua inputnya ada 2. Jadi saat pertama 0 clock sama dengan 0, input 0, maka Q1 0, Q2 0, Q3 0. Ini saat input belum masuk. Pada masukan kedua saat clock sama dengan 1, input sama dengan 1, maka Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 0. Ini saat inputnya dimasukkan. Terus yang ketiga pada saat clock sama dengan 0, input sama dengan 0, maka tetap data yang di atas, Q1 sama 1, Q2 sama dengan 2, Q3 sama dengan 0. Pada saat keempat saat clock sama dengan 1, input sama dengan 1, maka ada input baru lagi, jadi Q1 sama 1, terus Q2 sama 1 karena hasil geser dari yang tadi. Sini set dan Q3 sama dengan 0. Pada masukan ke-4, ke-5 saat clock sama dengan 0, saat input sama dengan 0, maka Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 1, Q3 sama dengan 0, masih sama karena clock 0. Pada masukan ke-6 saat clock sama dengan 1, input sama dengan 0, maka datanya akan bergeser, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 1, Q3 sama dengan 1. Pada masukan ke-7 saat clock sama dengan 0, input sama dengan 0, maka Q1 sama dengan 0, Q2 sama 1, Q3 sama 1. Pada masukan ke-8 saat clock sama dengan 1, input sama dengan 0, maka datanya bergeser, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 1. Jadi di sini sisa 1. Pada masukan ke-9 clock sama dengan 0, input sama dengan 0, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 0, masih sama karena clock 0. Terus pada masukan ke-10 saat clock 1, input sama dengan 0, Q1 sama dengan 0, Q3 sama dengan 0. Jadi di sini dia datanya sudah 0 semua karena datanya udah bergeser. Jadi ini sudah ke Q4 dia. Tapi di sini cuma sampai 3 bit. Jadi habis. Terus yang ketiga, jadi inputnya 1 1 1, ada 3 input. Pada masukan pertama saat clock sama dengan 0, input sama dengan 0, maka Q1 0, Q2 0, Q3 0, ini belum masuk input. Pada saat kedua clock 1, input 1, masuk input, Q1 sama 1, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 0. Pada masuk ketiga saat clock sama dengan 0, maka output tetap sama, Q1 1, Q2 0, Q3 0. Pada masukan keempat clock 1, input 1, karena masuk input Q1 sama 1, karena clock 1 maka data sebelumnya akan bergeser, sini akan turun ke sini. Terus Q3 masih sama dengan 0. Terus pada masukan kelima clock 0, input 0, maka akan tetap seperti tadi, Q1 1, Q2 1, Q3 0. Pada masukan ke-6 ada clock 1, ada input 1. Karena input 1 maka Q1 sama 1. Terus data yang tadi bergeser, jadi sekarang Q2 1, Q3 1. Pada masukan ke-7 saat clock 0, input 0, maka data tetap sama, Q1 1, Q2 1, Q3 1.
Pada masukkan ke 8 input 1 clock 0, maka data akan bergeser. Jadi dia datanya Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 1, Q3 sama dengan 1. Pada data ke-9 masuk clock sama dengan 0, input sama dengan 0. Karena clock ke 0, maka data akan tetap sama. Jadinya 0, 1, 1. Pada masukkan ke 10 saat clock 1 input 0, maka data akan bergeser lagi. Jadi outputnya Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 1. Jadi dia di sini Q1 0, Q2 0, Q3 1. Jadi kesimpulannya, register adalah sekelompok flip-flop yang dapat menyimpan sinyal sementara yang terdiri dari bilangan biner yang nilai keluarannya terdiri dari beberapa bit. Jenis-jenis register adalah shift register, circular, yang tadi ada yang SISO, serial in serial out, terus ada yang PISO, parallel in parallel out, ada parallel in parallel out, terus ada parallel in serial out. Register yang kedua, register memiliki cara kerja yang berbeda di setiap jenisnya. Pada 4 bit shift register, serial in serial out memiliki prinsip kerja yang menyimpulkan data secara seri satu persatu dan menghasilkan data keluarannya juga satu persatu. Pada saat 4 bit circular shift register, prinsip kerjanya itu seperti loop, di mana keluarannya akan berputar seperti loop, di mana keluaran terakhir akan masuk kembali ke input pertama. Kemudian melalui keempat flip-flop data akan terus mengalir secara memutar secara terus-menerus. Kemudian pada 3 bit serial in parallel out, prinsip kerjanya itu menginputkan data secara satu persatu dan mengeluarkannya secara serentak paralel. Terus ada daftar pustaka bersama Anonim 2022, modul praktikum rangkaian logika, elektronika digital Fakultas Teknik Unram, Fakultas Teknik Universitas Mataram. Yang kedua ada Ali M dan Nugraha AC pada tahun 2018, teknik digital teori dan aplikasi dilengkapi contoh simulasi rangkaian, ISTEL Yogyakarta UNY Press. Yang ketiga AZSMA 2009, kontrol lampu pada gedung bertingkat berbasis personal komputer PC, jurnal Neutrino volume 1 pp 142 sampai dengan 152. Yang kedua, yang keempat, Sukron AR dan Nurhayati tahun 2006, pengembangan modul pembelajaran 2 berbantu Proteus dan mata pembelajaran penerapan rangkaian elektronika untuk kelas 11 TAV di SMK Negeri Suburaga, Jurnal Pendidikan Elektro volume 2 pp 285 sampai 293. Terus yang terakhir Widyanarka tahun 2006, sistem digital jurnal elektro digital teknik digital. Sekian dari saya, terima kasih.